Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat. Abang terang-terangan tuh pengen pemerintah ini diganti. Dalam beberapa kesempatan yang saya baca, mudah-mudahan saya nggak salah baca. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Oke. Kinerjanya payah banget. Ya memang lucu sekali Kadrun ini kalau menurut saya. Lah gimana tidak lucu coba. Sekarang ya coba bayangkan saja ya. Selalu saja mereka ini nyinyirin terkait dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang teknis. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Gedung Putih. Jadi bersama dengan para kepala negara ASEAN lainnya, mereka ini telah membicarakan berbagai unsur kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan juga tentunya Amerika Serikat. Dan seperti biasa, mengetahui pertemuan antara Jokowi dan gerombolan Kadrun itu pun semakin kejang-kejang. Ya tapi jujur saja ya, saya sangat yakin sebenarnya mereka yang suka nyinyirin Jokowi itu sudah paham betul soal itu semua. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga sudah terlanjur benci. Jadi mau apapun yang dilakukan oleh Jokowi ya akhirnya ya selalu saja salah di mata mereka. Presiden Joko Widodo menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Acara tersebut berkenaan dengan pertemuan para pemimpin ASEAN dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, kedatangan Presiden Joko Widodo sempat dipertanyakan hingga mendapat komentar sinis dari publik karena tidak disambut oleh Presiden Biden atau pejabat penting Gedung Putih lainnya. Ia hanya disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani. Acara jamuan santap malam itu digelar di Gedung Putih, Washington DC pada Kamis 12 Mei 2022. Presiden Jokowi langsung disambut oleh Presiden Biden, lalu kemudian bersalaman, berfoto bersama, dan menandatangani buku tamu kenegaraan terang laman resmi Sekretariat Presiden Kabinet RI pada Jumat 13 Mei 2022. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mendapatkan kehormatan untuk membalas tos dari Presiden Biden. Kemudian, dia mengatakan soal kemitraan Amerika Serikat ASEAN dan perdamaian serta stabilitas kawasan. Kemitraan ini sangat penting di tengah situasi dunia yang dipenuhi ketidakpastian saat ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengangkat gelas bagi kemitraan ASEAN Amerika Serikat yang terus berkontribusi bagi penguatan nilai multilateralisme, perdamaian, dan stabilitas kawasan, motor penggerak kesejahteraan kawasan, kata Presiden Jokowi. Setelah jamuan makan malam tersebut, Presiden Jokowi meninggalkan Gedung Putih dan kembali ke Hotel Ritz-Carlton. Tampak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut mendampingi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, kedatangan Presiden Jokowi yang tak disambut pejabat Amerika itu mendapat sindiran dari beberapa pihak. Natalius Pigai misalnya, yang menilai kedatangan Jokowi seperti kunjungan seorang menteri yang sedang berwisata. Jokowi datang seperti seorang menteri yang berwisata, sindir Natalius Pigai dalam cuitan akun Twitter pribadinya. Pigai menyebut penyambutan Jokowi adalah cerminan posisi Indonesia di mata dunia. Juga akibat Indonesia yang tidak bisa tegas pada Rusia saat melakukan invasi ke Ukraina. Selain Pigai, sindiran senada juga disampaikan Rizal Ramli yang menilai pamor Jokowi sudah merosot di mata Amerika Serikat. Jail Abis @Natalius Pigai, memang pamor Mas Jokowi semakin merosot. Demokrasi anjlok, pro Beijing tak mampu sediakan kebutuhan rakyat dengan harga wajar, tulis Rizal Ramli. Tidak ketinggalan, saat itu menyebut ada 3 alasan Jokowi tak disambut pejabat Amerika Serikat. 1. Sebagai tamu yang baik, Bapak Presiden tidak mau merepotkan tuan rumah. 2. Pejabat Amerika Serikat menghargai Presiden sehingga tidak mau bicara di bandara. 3. Pejabat Amerika Serikat tidak mau mendahului penyambutan Elon Musk. Sudah jelas, papar saat itu.
Kedatangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak disambut pejabat Amerika Serikat memicu spekulasi bahwa Jokowi tak dianggap sebagai tamu spesial bagi Amerika Serikat. Namun, hal itu dibantah juru bicara PDI Perjuangan, Dedi Yefri Hantero Sitorus. Sebaliknya, kedatangan Jokowi yang tak disambut pejabat Amerika dan tanpa protokoler itu adalah sebuah hal yang wajar. Sebab perlakuan sama juga didapat pejabat-pejabat dari negara lain yang juga datang ke Amerika Serikat. Wajar, bukan hanya Presiden Jokowi yang datang kabarnya tak diperlakukan sama, tidak disambut protokoler kenegaraan, ucap Dedi kepada Ermol pada Kamis 12 Mei 2022. Dedi menjelaskan, acara yang dihadiri Presiden Jokowi selama 3 hari di Amerika Serikat itu bukan kunjungan bilateral dua negara, sehingga tidak ada pejabat atau protokol kenegaraan yang ikut mendampingi Jokowi. Konferensi itu konferensi yang diadakan AS tidak, atau itu konferensi yang dilakukan swasta atau negara lain di Amerika Serikat. Kalau konferensi sebagai negara ya pasti diundang dong, sehingga ada protokol. Tapi kalau bukan resmi negara ya enggak ada urusan. Ya seperti visitor biasa, terangnya. Karena yang dilakukan Presiden Jokowi itu bukan kunjungan resmi kenegaraan, maka sangatlah wajar Jokowi tidak disambut dengan protokol kenegaraan. Ya, itu kan bukan kunjungan bilateral resmi antara Amerika Serikat Indonesia, tegasnya. Kalau nggak salah, itu acara summit lah ASEAN Amerika Serikat. Nggak ada hubungannya dengan pemerintah Amerika Serikat. Bukan programnya Amerika Serikat kan? Bukan bilateral, tandas Dedi.